Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan Solo bernama Muji.
Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama.
Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu, tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu, tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu, tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu, tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu, tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu, tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu, tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu, tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu, tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu, tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini menilai, propaganda seperti itu justru akan merugikan pasangan Ganjar Mahfud. Itu bagian dari propaganda-propaganda yang justru malah merugikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena rakyat kita ini suka kejujuran, ucap Hasto. Sebelumnya, ratusan kader dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP di Pekalongan, Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran. Mereka memakai baju merah dan menyatakan siap memenangkan Prabowo Gibran satu putaran di Pilpres 2024. Sejumlah loyalis dan relawan Ganjar Pranowo di Klaten, Jawa Tengah disebut mengalihkan dukungan ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming. Aksi itu kemudian membuat heboh dan menuai respon dari kelompok loyalis Ganjar lainnya, salah satunya Ganjaris. Ketua Umum Ganjaris, Kris Chantra, menanggapi kabar loyalis Ganjar berkhianat itu. Kris mengatakan dirinya sudah berkoordinasi dengan timnya di Klaten, Jawa Tengah. Berdasarkan investigasi itu tidak ada yang mengenal para loyalis yang beralih dukungan itu. Pernyataan itu disampaikan Kris pada Sabtu 25 November. Kris mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak terdaftar di kepengurusan relawan Ganjar Mahfud. Kris pun menghimbau seluruh pendukung Ganjar Mahfud untuk waspada dengan serangan seperti itu. Menurutnya menjelang Pilpres akan banyak berita miring atau hoax yang menyerang kubu pasangan Capres-Cawapres 2024. Kris mengatakan saat ini loyalis tengah fokus bergerak ke akar rumput untuk memenangkan Ganjar Mahfud.
Ratusan pejuang Wadas Jawa Tengah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Gibran. Deklarasi tersebut dilakukan pada Rabu 6 Desember 2023. Mereka mengenakan atribut kaos biru bertuliskan Wayahe Prabowo Gibran. Para pejuang Wadas itu menginginkan adanya kesejahteraan bagi warga di Wadas, Jawa Tengah. Koordinator pejuang Wadas Sumarno mengungkapkan alasan pihaknya mendukung Prabowo Gibran. Bagi mereka, sosok Prabowo Gibran merupakan pemimpin yang paling tepat dipilih karena mengedepankan kerja nyata. Pejuang Wadas juga menganggap bahwa Prabowo Gibran bukan merupakan capres-cawapres yang penuh drama. Sumarno berharap Prabowo Gibran bisa melanjutkan program-program pro-rakyat yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo. Prabowo Gibran juga dinilai bisa melakukan upaya industrialisasi dan hilirisasi. Pejuang Wadas melihat komitmen Prabowo Gibran untuk mengaplikasikan ekonomi biru yang mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan. Beredar tabloid Indonesia Maju Prabowo Gibran di Solo, Jawa Tengah. Dalam tabloid itu terpampang potret Prabowo dan Gibran saat mendaftarkan diri ke KPU. Tabloid tersebut terdiri dari 2 lembar yang masing-masing berisi 8 halaman. Isi dari tabloid tersebut adalah sejumlah tajuk seputar Prabowo Gibran. Tabloid tersebut diterima beberapa orang, salah satunya adalah warga Laweyan, Solo bernama Muji. Muji mengaku memperoleh tabloid tersebut dari orang tidak dikenal yang datang ke rumahnya pada Jumat 1 Desember. Hal itu disampaikan Muji pada Senin 4 Desember. Ketika menerima tabloid itu, Muji menyebut sosok pemberi tidak mengenakan atribut partai maupun relawan. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran mengaku tidak mengetahui adanya tabloid tersebut. Hal itu disampaikan oleh Wakil Komandan Bravo TKN Prabowo Gibran, Herzaki Mahendra Putra. Dia menduga tabloid itu disebarkan oleh relawan atau simpatisan Prabowo Gibran di Solo. Menurutnya, tabloid semacam itu menjadi salah satu cara relawan atau simpatisan memenangkan Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, PDIP, Hasto Kristianto mengomentari mengenai ratusan orang mengatasnamakan kader dan simpatisan PDIP mendeklarasikan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hasto mengatakan, deklarasi dukungan terhadap Prabowo Gibran dilakukan karena mendapat bayaran. Itu dibayar, sudah ketahuan, sudah minta maaf ibunya. Itu cara-cara kotor di dalam politik, kata Hasto saat ditemui di Gedung High-End, Jakarta, Rabu, 6 Desember 2023. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Pranowo, Mahfud MD ini menegaskan, cara-cara berpolitik seperti itu sangatlah tidak benar. Maka sudah ada permintaan maaf karena itu dikasih duit kemudian dikasih baju PDIP, kemudian sepertinya memberikan dukungan, ujar Hasto. Menurut Hasto, pihaknya sudah mengecek ternyata antara anggota dan simpatisan yang mengatasnamakan PDIP tersebut saling mengenal. Dosen Universitas Pertahanan ini